Selamat sore pemirsa, kita bertemu lagi dalam program Sumut Today, Inspiring and Informative. Bersama saya Dira Nasution, inilah Sumut Today selengkapnya. Pemirsa, ratusan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan Ormas di Kota Medan Senin siang melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Mereka menolak adanya Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dalam aksinya, massa menganggap Perpu ini bertentangan dengan syariat Islam dan mengintimidasi rezim diktator, represif dan sewenang-wenang yang berpotensi membungkam suara kritis masyarakat kepada pemerintah. Massa menginginkan dengan aksi ini dapat memberikan suara dan tekanan politik kepada pemerintah, khususnya anggota dewan yang saat ini berada dalam tekanan untuk mengusungkan Perpu ini menjadi undang-undang. Salah seorang koordinator aksi, Marwar Rangkuti, mengatakan Perpu ini merupakan sebuah kesalahan dan apabila tuntutan ini tidak terpenuhi, maka massa akan melakukan aksi dengan jumlah yang jauh lebih besar lagi. Kami ingin mengingatkan kepada partai-partai yang ada di parlemen bahwasanya tahun politik itu sudah dekat, tinggal 2 tahun lagi. Umat akan melihat bahwasanya Anda bersama rezim yang melakukan kezaliman. Bila itu terjadi, maka dapat dipastikan tidak akan ada umat yang akan memilih Anda. Dan ini akan menjadi kehancuran bagi partai-partai itu. Sebab mereka dipilih oleh rakyat, mereka dibiayai oleh rakyat, tapi mengapa mereka melakukan kezaliman kepada umat? Maka ini yang akan dicatat oleh umat, dan umat pasti akan bergerak lebih besar lagi. Perwakilan dari berbagai ormas akhirnya dibawa masuk ke kantor DPRD Sumut untuk bernegosiasi membicarakan tuntutan para massa tersebut. Dari Medan, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang kader Gerindra Minggu sore nyaris babak belur di amuk massa karena kedapatan memasang spanduk provokatif dalam acara relawan promo di lapangan Merdeka Medan. Beruntung aksi tersebut tidak berlangsung lama karena petugas kepolisian segera datang melerai. Udah aman kan? Jangan bikin rusuh ya. Sebelumnya, pelaku sempat memasang spanduk yang mengecam pemecatan kader Gerindra yang dilakukan Ketua DPD Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu. Massa yang kesal langsung mengamankan pelaku dan sempat memberikan beberapa pukulan terhadap pelaku. Salah satu relawan Gerindra mengaku aksi yang dilakukan pelaku karena kesal dipecat dari Partai Gerindra. Penggantian kader Gerindra dipecat oleh Gus Irawan. Oh, jadi tadi dia diduga kader Gerindra ya, Bang? Nggak tahu. Itu penyusup ya, Bang? Nggak. Kalau spanduk tadi, Bang, spanduk yang dibawa tadi apa kira-kira, Bang? Jadi anak-anak tadi yang menaruh ini. Terus? Ya udah, jadi bapak itu marah, kok dipasang ini, kok nggak larang katanya. Oh. Siapa yang menyuruh? Ya bapak itu, langsung bapak ditangkap. Oh, yang dibawa tadi, Bang ya? Ya. Beruntung aksi pemukulan ini tidak berlangsung lama, pelaku pun langsung diamankan. Dari Medan, Rudi Hermansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat belum adanya kejelasan mengenai tarif atau pungutan yang dilakukan oleh PT Kim, Organda memutuskan ingin menghentikan pelayanan pengangkutan barang dari Kim ke Belawan. Belum adanya kejelasan mengenai tarif atau pungutan yang dilakukan oleh PT Kim, Organda memutuskan ingin menghentikan pelayanan pengangkutan barang dari Kim ke Belawan maupun sebaliknya. Menyikapi hal ini, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba, meminta agar pihak dari PT Kim, Organda, dan para pengusaha truk melakukan musyawarah mufakat untuk membahas mengenai masalah tarif pungutan yang dilakukan oleh PT Kim. Ia juga meminta kepada para anggota Organda agar tidak menghentikan mogok melayani dikarenakan efeknya yang dapat mengganggu perekonomian Sumatera Utara. Adapun permintaan daripada teman-teman dari Organda adalah untuk akan menghentikan pelayanan pengangkutan barang dari Kim ke Belawan dan dari Belawan ke Kim. Dan saya minta supaya ini ditunda dan mereka setuju. Antara PT Kim dan dari Organda dan Asosiasi Pengangkutan ini bisa 2 prinsip. Yang pertama musyawarah mufakat. Nah, yang kedua, yang penting lagi adalah adanya kesepakatan tentang manfaat dan kita harap harganya
ini ada pertimbangan ekonomis yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Yang ketiga adalah saya mohon supaya jangan ada penghentian pelayanan karena itu akan sangat mengganggu ekspor dan impor daripada Sumatera Utara. Angkutan khusus pelabuhan. Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba juga menginginkan di setiap administrasi yang dilakukan oleh PT Kim harus didasari dengan kesepakatan bersama dengan tarif yang tidak memberatkan pihak lainnya. Dari Medan, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Kira-kira itu ya, itu yang sudah kami. Pemirsa, warga Jalan Padang, Kecamatan Medan Tembung mengeluhkan palang pintu perlintasan kereta api yang sudah terpasang. Untuk mengantisipasi kecelakaan, warga terpaksa harus berjaga-jaga. Akibat tidak adanya palang pintu di perlintasan kereta api ditambah lagi dengan dibangunnya 2 jalur rel kereta api di daerah tersebut, menambah kekhawatiran bagi warga karena takut akan banyak menimbulkan korban kecelakaan kereta api. Untuk mengantisipasi kecelakaan, warga sekitar turun tangan untuk menjaga jalur perlintasan dengan cara memantau kereta api yang melintas. Pengendara yang melintas juga harus berhati-hati dan memperhatikan kondisi apakah ada kereta api yang akan lewat barulah dapat melintas. Warga Jalan Padang, Kecamatan Medan Tembung dan para pengendara sepeda motor berharap pemerintah maupun pihak PT KAI dapat membangun jembatan perlintasan ataupun sekedar palang pintu agar dapat mengurangi angka kecelakaan di perlintasan rel kereta api tersebut. Udah pernah ada korban kecelakaan? Udah banyak. Udah banyak? Banyak korban di sini. Anak sekolah, ngebeca, mama. Udah banyak. Udah banyak korbannya ya Pak Jadi ya? bilanglah di situ, besar harapan masyarakat Mandala ini rel ini supaya dibikin jalan. Bilang aja jalan jembatan. Oh, jembatan atau palang pintu lah paling tidak ya? Palang pintu kan masih bisa orang ngantuk. Ya kan? Orang namanya manusia kan normalnya itu ngantuk. Iya. Ya itulah harus hati-hati lah. Harus hati-hati ya Pak? Tengok-tengok dari jauh, tengok sana, tengok sini. Jangan aman, baru kita lewat. Baru lewat Pak ya? Sebenarnya Pak, kalau Bapak sendiri maunya cemana Pak sebaiknya ini Pak? Kalau boleh sebaiknya ya pakai nenong lah baru aman. Pakai palang pintu itu ya Pak? Palang pintu baru aman. Warga juga berharap sebelum peresmian rel kereta api yang baru, pemerintah sudah memberikan jalan keluar untuk keamanan dari kecelakaan di area perlintasan ini. Dari Medan, Eka Hetriansyah, iNews melaporkan. Santri diajak bangun rumah Al-Quran, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program Sumut Today, Inspiring and Informative. Pemirsa, Pangkostrat Letjen TNI Edi Rahmayadi mengajak para santri untuk lebih memperkokoh majelis tafsir Al-Quran yang sudah ada dan mampu menciptakan rumah-rumah Al-Quran di Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Pangkostrat Letjen TNI Edi Rahmayadi pada saat menghadiri silaturahmi nasional atau Silatnas Majelis Tafsir Al-Quran atau MTA di Sekolah Tinggi Agama As-Sunnah Jalan Medan Tanjung Morawa Minggu pagi. Di hadapan ratusan santri dan para undangan, Pangkostrat Letjen TNI Edi Rahmayadi berpesan agar para santri lebih memperkokoh Majelis Tafsir Al-Quran yang sudah ada dan mampu menciptakan lagi rumah-rumah Al-Quran di Sumatera Utara. Pangkostrat juga meminta agar senantiasa berpegang serta memaknai apa yang telah dituliskan di dalam Al-Quran dalam menjalani hidup sehingga kehidupan akan berjalan lebih baik. Bukan dalam waktu yang panjang. Ini salah satu evaluasi secara pribadi yang disambungkan dengan akidah sangat-sangat baik sekali. Al-Quran ini salah satu kitab dan kitab umat Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Inilah tuntunan akidah Islam sebagai gambaran bahwa manusia dari mulai sebelum lahir ke dunia dan akan kembali ke Allah. Menurut keterangan Panitia Silaturahmi Nasional atau Silatnas, kegiatan ini murni silaturahmi dan tidak ada unsur politik karena majelis tafsir ini ada di seluruh Indonesia. Selain itu, Majelis Tafsir Al-Quran merasa gerakan revolusi mental yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sesuai dengan tujuan Majelis Tafsir Al-Quran sebagai lembaga dakwah.
Acara yang bertajuk Merajut Kebinekaan Memperteguh NKRI ini juga mengajak masyarakat agar tidak buta dengan bacaan aksara Arab sehingga dapat melahirkan santri-santri yang mampu tahfiz Al-Quran di Indonesia khususnya di Sumatera Utara. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah komunitas dan teman korban yang prihatin nasib korban penculikan, pemerkosaan, dan disertai penganiayaan di Pematang Siantar menggalang dana untuk membantu meringankan biaya perawatan korban di rumah sakit. Penggalangan dana dilakukan puluhan anak muda dari sejumlah komunitas dan teman korban di persimpangan Jalan Merdeka dan Jalan Ahmad Yani, Kota Pematang Siantar. Penggalangan dana ini untuk membantu meringankan biaya perawatan Nadia, siswi kelas 3 korban penculikan dan perkosaan yang disertai penganiayaan oleh teman prianya. Sejumlah pengendara yang merasa prihatin atas kasus ini memberikan sejumlah uang dan nantinya akan diserahkan kepada pihak keluarga korban. Jadi kegiatan hari ini Bang, kita itu peduli sesama korban penganiayaan. Karena baru-baru ini ada seorang gadis yang kita juga masih anak muda di sini itu menjadi korban penganiayaan. Yang kisahnya juga sangat misterius dan korban ini sangat mengalami luka parah. Kemudian kami mengumpulkan niat untuk membantu beliau karena kabar yang kami dapat, korban ini tidak memiliki layanan kesehatan. Jadi yang paling urgent itu sebenarnya biaya untuk membantu beliau. Makanya ini kami landasi dengan beberapa komunitas seperti Dakwah Siantar, Ekspresi, Explore, PPK dan sebagainya untuk menggalang dana di seputaran sini. Nadia, 17 tahun, siswi kelas 3 Yayasan Teladan Pematang Siantar, menjadi korban penculikan dan upaya perkosaan oleh DS teman prianya Rabu lalu. Setelah 1 hari hilang, korban ditemukan di pinggir jalan dengan sejumlah luka di wajah. Diduga pelaku mencoba membunuh korban dan membuangnya sebelum membawa kabur sepeda motor dan perhiasan korban. Polres Asahan bersama tim Polda Sumut masih melakukan pengejaran terhadap pelaku DS yang diduga sudah kabur keluar kota. Dari Pematang Siantar, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Jalan Yong Panah Hijau, Medan Marelan terendam banjir. Menurut warga, dalam 1 hari banjir air laut tersebut menggenangi rumah mereka hingga 2 kali. Banjir pasang air laut tidak saja menggenangi Jalan Yong Panah Hijau, Kelurahan Labuan Deli, namun masuk sampai ke rumah-rumah warga di lingkungan 6 hingga ke lingkungan 9 Kelurahan Labuan Deli, Kecamatan Medan Marelan. Warga Labuan Deli mengatakan sudah sepekan banjir menggenangi halaman maupun rumah mereka. Menurut warga, dalam 1 hari banjir air laut menggenangi rumah mereka hingga 2 kali. Ironisnya, mulai pukul 03 dini hari, banjir masuk rumah mereka hingga pukul 05 waktu Indonesia Barat. Dan petang harinya mulai banjir lagi, dimulai pukul 15 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Warga juga mengatakan sebelumnya banjir melanda halaman rumah mereka hanya sekitar 30 cm saja. Namun setelah adanya penimbunan di laut atau reklamasi yang dilakukan Plendo 1, setiap pasang air laut banjir di halaman rumah mereka dengan ketinggian mencapai 40 dan 50 cm. Memang di sini sering banjir, kadang itu pagi, malam yang nggak tentu. Sebelumnya sih banjirnya 30 cm, semenjak ada penimbunan di peti kemas sana makin bertambah. Ya, kadang masuklah ke rumah, nggak pernah besar kami, lah, nggak pernah kayak gini kami. Nggak pernah tiap tahun masuk, sekarang udah masuk. Tahu saya udah dalam 3 tahun ini ya, udah lah ya. 3 tahun lah, dulu kami pindah ke sini belum masih. Jadi kalau pasang air laut ini kedalamannya sampai berapa sentimeter, Kak? 30-40. Kalau sekarang? Sekarang udah 40 cm. Senti ya? Ini akibat apa nih, Kak, sampai 40 cm? Penimbunan ini lah ya. Oh, penimbunan di laut itu, Kak, ya? Warga Jalan Yong Panah Hijau berharap pemerintah dapat mencarikan solusinya apabila terjadinya pasang air laut, agar rumah mereka tidak lagi terendam banjir. Dari Medan, Rusli HR, kontributor MNC Media, melaporkan. 10 finalis calon bintang PLN Sumut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program Sumut Today, Inspiring and Informative.
Pemirsa, setelah melalui berbagai tahapan dan pencurian yang ketat, sebanyak 10 finalis calon bintang PLN Sumatera Utara akhirnya terpilih. Keseluruhan finalis akan menjalani masa karantina sebelum mengikuti tahapan pemilihan 3 besar pemenang untuk memperebutkan total hadiah mencapai 100 juta rupiah. Dan pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup jumpa kita untuk sore hari ini. Namun untuk Anda, jangan kemana-mana, karena setelah ini masih bersama saya di Sumut Today Dialog. Tetaplah bersama kami. Dalam tahapan pemilihan bintang PLN Sumatera Utara tahun 2017, salah satu proses yang wajib dilalui para finalis adalah sesi wawancara, di mana para finalis dihadapkan kepada 3 orang juri dan diminta memperlihatkan berbagai keahliannya dalam bidang pemasaran, tata bahasa, dan berbagai kemampuan lainnya. Setelah mengikuti penjaringan yang cukup ketat, Dewan Juri akhirnya menetapkan 10 finalis terpilih yang dinyatakan layak mengikuti proses tahapan selanjutnya. Para peserta menyambut baik kegiatan ini dan berharap ajang serupa terus dilakukan pihak PLN Sumut secara berkesinambungan setiap tahunnya, guna mencari talenta muda berbakat wanita Indonesia khususnya yang ada di Sumatera Utara. Sebelum memasuki tahap wawancara, saya di rumah setelah melakukan persiapan, yaitu dengan menghafal bakat saya dan mengasah bakat saya, terutama di bidang pidato. Sangat mengapresiasi, sangat baik. Saya harap tahun-tahun berikutnya harus selalu ada acara seperti ini. Semangat terus, berkompetisi secara sehat. Selamat sore pemirsa, kita bertemu lagi dalam program Sumut Today, Inspiring and Informative. Bersama saya Dira Nasution, inilah Sumut Today selengkapnya. Pemirsa, ratusan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan Ormas di Kota Medan Senin siang melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Mereka menolak adanya Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Dalam aksinya, massa menganggap Perpu ini bertentangan dengan syariat Islam dan mengintimidasi rezim diktator, represif dan sewenang-wenang yang berpotensi membungkam suara kritis masyarakat kepada pemerintah. Massa menginginkan dengan aksi ini dapat memberikan suara dan tekanan politik kepada pemerintah, khususnya anggota dewan yang saat ini berada dalam tekanan untuk mengusungkan Perpu ini menjadi undang-undang. Selamat sore pemirsa, kita bertemu lagi dalam program Sumut Today, Inspiring and Informative. Bersama saya Dira Nasution, inilah Sumut Today selengkapnya. Pemirsa, ratusan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan Ormas di Kota Medan Senin siang melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Sumatera Utara. Mereka menolak adanya Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.